bombastic side eye, criminal offensive side eye. Natibo ang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ziziko Ramadan dengan NIM L131233035. Baik, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Manajemen Personalia. Personalia. Manajemen personal merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah organisasi. Tugas utama manajemen personalia adalah mengelola sumber daya manusia agar dapat berkinerja optimal sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Hal ini meliputi proses rekrutmen, seleksi karyawan, pelatihan dan pengembangan, evaluasi kinerja, manajemen konflik, hingga pengelolaan kompensasi dan benefit. Manajemen personalia juga bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan mengelola hubungan antara manajemen dan karyawan. Dengan kebijakan yang baik, manajemen personalia dapat menciptakan motivasi dan kepuasan kerja yang berdampak positif bagi produktivitas perusahaan. Baik, adapun tujuan manajemen personalia terbagi tiga. 1. Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan melalui pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. 2. Memastikan kebutuhan organisasi dipenuhi dengan menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. 3. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan, inovasi, dan keharmonisan antara karyawan. Fungsi manajemen personalia: perencanaan ketenagakerjaan. Salah satu fungsi utama manajemen personalia adalah melakukan perencanaan ketenagakerjaan yang efektif. Hal ini melibatkan analisis kebutuhan sumber daya manusia, peramalan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, dan menciptakan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan ketenagakerjaan yang matang dan dapat membantu perusahaan menghindari kekurangan SDM maupun kelebihan tenaga kerja yang tidak efisien. Pengelolaan kinerja. Manajemen personalia bertanggung jawab dalam pengelolaan kinerja karyawan. Hal ini mencakup pembuatan sistem evaluasi kinerja, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan mengembangkan program pengembangan karyawan berdasarkan hasil evaluasi. Mengelola kinerja karyawan dengan baik dapat membantu menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan memberikan kesempatan karyawan untuk berkembang. Manajemen konflik. Selain itu, manajemen personalia juga bertanggung jawab dalam menangani konflik antar karyawan. Hal ini melibatkan mediasi, penyelesaian sengketa, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Memiliki keahlian dalam manajemen konflik dapat mencegah gangguan produktivitas dan memperkuat hubungan antar karyawan. Pengembangan karyawan. Fungsi lain dari manajemen personalia adalah pengelolaan program pengembangan karyawan dan pelatihan. Hal ini termasuk identifikasi kebutuhan pengembangan, perencanaan program pelatihan, dan mengukur efektivitas program tersebut. Pengembangan karyawan yang terarah dapat meningkatkan keterampilan proses perekrutmen seleksi karyawan terbagi menjadi tiga. 1. Perencanaan kebutuhan karyawan. Langkah pertama dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan adalah melakukan perencanaan yang cermat terkait dengan kebutuhan karyawan. Hal ini meliputi identifikasi posisi yang perlu diisi, persyaratan yang dibutuhkan, dan karakteristik yang diharapkan dan calon karyawan. 2. Pengumuman lowongan. Setelah perencanaan kebutuhan karyawan dilakukan, langkah selanjutnya adalah membuat pengumuman lowongan pekerjaan. Pengumuman ini harus jelas, komprehensif, dan disebarkan melalui berbagai saluran untuk menjangkau kandidat potensial. Seleksi calon karyawan. Proses seleksi merupakan tahap kritis dalam perekrutmen karyawan. Ini melibatkan penelitian terhadap kemampuan, pengalaman, kecocokan, kebudayaan perusahaan, dan nilai-nilai mereka. Metode seleksi yang efektif dapat membantu menemukan karyawan yang tepat untuk posisi yang tersedia.
Baik, ada pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan merupakan salah satu aspek vital dalam manajemen personalia. Hal ini mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan agar dapat berkontribusi secara maksimal pada organisasi. Program pengembangan karyawan dapat meliputi pelatihan teknis, kursus manajerial, pembelajaran online, dan magang. Selain itu, pengembangan karyawan juga mencakup mentoring, pembinaan karir, dan kontribusi pada pembentukan budaya organisasi yang inklusif serta kolaboratif. Namun, pengembangan karyawan bukan hanya sebatas upaya untuk meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga mencakup peningkatan kesejahteraan, keseimbangan kerja, kehidupan, dan pemberdayaan karyawan. Hal ini dapat mencakup program kesehatan, dukungan kesejahteraan, dan kegiatan sosial membantu karyawan merasa dihargai dan didukung oleh organisasi mereka bekerja. Evaluasi kinerja karyawan terbagi menjadi 3. Pertama, penilaian kinerja. Proses evaluasi kinerja karyawan merupakan kesempatan untuk menilai pencapaian dan kontribusi karyawan terhadap tujuan perusahaan dengan pendekatan yang jelas dan terukur. Manajemen evaluation dan merumuskan masukan yang berharga. 2. Umpan balik konstruktif. Proses evaluasi tidak hanya sebatas memberikan penilaian, tetapi juga memberikan umpan balik yang konstruktif kepada karyawan. 3. Rencana pengembangan. Setelah evaluasi, penting untuk merencanakan langkah-langkah pengembangan yang spesifik bagi karyawan dengan memahami kebutuhan pengembang karyawan perusahaan dan menjalankan program. Manajemen kompensasi dan benefit terbagi menjadi 4. Kompensasi moneter adalah bagian yang penting dalam manajemen kompensasi dan benefit. Hal ini mencakup gaji, bonus, insentif, dan tujuan lainnya yang diberikan kepada karyawan sebagai pengakuan atas kontribusi. Manfaat kesehatan. Manfaat kesehatan termasuk dalam bagian manajemen, kompensasi, dan benefit yang memberikan perlindungan kesehatan bagi karyawan dan keluarga mereka. Ini mencakup asuransi kesehatan dan pemeriksaan. Akomodasi. Manajemen kompensasi dan benefit juga mencakup fasilitas akomodasi bagi karyawan yang dapat berupa tunjangan perumahan, fasilitas penginapan, atau bantuan perumahan. Program pensiun. Program pensiun dapat menjamin bagian dari kompensasi dan benefit yang ditawarkan kepada karyawan sebagai persiapan untuk masa depan dan purna tugas. Manajemen hubungan kerja. Saat komunitas efektif menjaga saluran komunikasi yang terbuka antara manajemen dan karyawan. Penyerang konflik, mendukung penyelesaian konflik dengan pendekatan yang adil dan transparan. Program kesejahteraan mengimplementasikan program kesejahteraan yang memperkuat hubungan antara karyawan dan perusahaan. Manajemen hubungan kerja mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi interaksi antara manajemen dan karyawan. Hal ini meliputi komunikasi efektif untuk memastikan bahwa saluran komunikasi tetap terbuka dan informatif. Selain itu, penyelesaian konflik juga menjadi penting dengan pendekatan yang adil dan transparan untuk memastikan keadilan di tempat kerja. Implementasi program kesejahteraan juga menjadi fokus karena hal ini memperkuat hubungan antara karyawan dan perusahaan. Manajemen penghentian hubungan kerja. Pertimbangan dalam penghentian hubungan kerja saat sebuah perusahaan harus melakukan pemutusan hubungan kerja dengan seorang karyawan. Banyak pertimbangan perlu dipikirkan. Hal ini termasuk evaluasi kinerja, kesesuaian dengan budaya perusahaan, dan dampaknya terhadap tim kerja. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga kewajiban hukum, kesejahteraan karyawan, dan reputasi perusahaan. Penghentian hubungan kerja juga memerlukan perencanaan yang matang untuk memastikan prosesnya berjalan dengan adil, transparan, dan menghormati hak-hak pekerja. Perusahaan juga harus memastikan bahwa karyawan yang dipecat diberikan akses ke pengembangan keterampilan dan layanan pendukung untuk membantunya dalam mencari pekerjaan baru. Tantangan dalam manajemen personalia. Manajemen personalia di dalam sebuah organisasi tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utamanya adalah dalam mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi di tengah persaingan yang semakin ketat di pasar kerja. Perusahaan perlu berinovasi dalam strategi rekrutmen dan retensi karyawan untuk memastikan bahwa mereka dapat menarik dan mempertahankan talenta terbaik.
Tantangan lainnya adalah dalam menghadapi perubahan regulasi, ketenaga kerjaan, serta tuntunan perubahan gaya hidup dan kebutuhan karyawan. Hal ini memerlukan manajemen personalia untuk terus mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan memastikan bahwa kebijakan perusahaan selalu sesuai dengan kebutuhan karyawan saat ini. Selain itu, manajemen personalia juga diharapkan pada tuntunan untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan kompensasi dan benefit karyawan. Dalam dunia kerja yang dinamis, mengelola harapan karyawan terhadap kompensasi dan benefit menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi dengan bijak. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dah. Stop. Apa stop? Di mana?